Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Utsman Ibn Affan, Bukit Sendayan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini, di tempat yang mulia dan memuliakan ini, kita menjadi tamu yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan sehingga di akhir perjumpaan kita diberikannya bingkisan berupa ampunan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat itu kita berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Maka perbanyaklah selalu mengucapkan salawat kepadanya, kepada Ahlul Bait, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang mengikuti serta setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita juga tidak boleh lupa untuk senantiasa berdoa untuk para orang tua, ayah dan ibu, para saudara-saudara, kerabat, teman-teman dan sahabat, serta para guru-guru kita yang telah mengajari. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah dan istiqamah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita, baik yang lama maupun yang baru, semoga Allah berikan ampunan atas segala dosanya dan diberikan pula rahmat serta kelapangan di kuburannya, diselamatkan dari ujian munkar dan nakir, dijauhkan daripada azab dan siksa kubur, dan di akhirat mudah-mudahan menjadi orang yang menang dan mujur, masuk surga bersama orang-orang yang bahagia. Khususnya dalam ini Imam kita Al-Bukhari rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita bersamanya mengaji sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, masih dalam Kitabul Ghusl, yaitu kitab tentang hukum dan adab mandi. Kita sampai pada bab yang ke-14 dari Kitabul Ghusl. Qala rahimahullah, babu man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya athar tib. Bab hukumnya orang yang memakai wewangian atau parfum kemudian mandi. Biasanya kan kita mandi baru pakai parfum. Sekarang pakai parfum sebelum mandi. Apa hukumnya? Thumma wa baqiya atharu tib. Dan setelah mandi bekas parfum itu masih tetap ada. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, atau beliau cenderung kepada mengatakan itu adalah boleh, walaupun setelah mandi masih ada bekas minyak wangi tadi. Mungkin tidak terbayang oleh kita karena kita selalu mandi pakai sabun. Biasanya sabun menghilangkan bekas minyak tadi, bukan baunya aja, sampai bekasnya. Kalau minyak, ini kan minyak wangi, lalu dioleskan ke tubuh kita. Kalau hanya dengan air, bekasnya ini tidak hilang. Baunya juga, ya bekasnya aja hilang, tentu baunya juga tidak hilang. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dari cara Imam Al-Bukhari menyebutkan ini dan menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah boleh. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, yaitu Muhammad subhanallah, Abu Nu'man Muhammad ibn, atau dikenal dengan Arif, Muhammad ibn Fadl As-Sadusi, yang dikenal dengan Arim, mulaqab bi Arim, dikenal juga dengan Abu An-Nu'man Muhammad ibn Fadl. Qala hadatsana Abu Awanah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, yaitu Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri an Ibrahim bin Muhammad ibn al-Muntashir, dari Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir, an abihi, dari bapaknya yaitu Muhammad ibn al-Muntashir. Qala, dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Aisyah ummul mukminin, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, As-Siddiqatu bintus Siddiq, yaitu seorang wanita yang selalu membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam dan selalu berkata benar, dan istri, anak daripada As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu jujur dan mendapatkan gelar atau mendapatkan karunia berupa anaknya adalah manusia yang paling dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya juga. Jadi kalau ada yang membenci Aisyah atau mencela Abu Bakar,
maka ketahuilah dia adalah pembenci Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka berteriak bahwa mereka mencintai Nabi, kita tidak percaya. Kenapa? Mencintai seseorang mesti mencintai orang yang dicintainya. Dan Aisyah adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sahabat, "Man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Tanpa ragu, tanpa pikir panjang, Nabi mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, pertanyaan saya tentang laki-laki. Ya kalau perempuan wajarlah katanya kan. Lalu Nabi katakan abuha, kalau di kalangan laki-laki adalah bapaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fa zakartu laha qaula Ibnu Umar. Sambil bertanya, saya sebutkan kepadanya pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar juga bukan sembarangan, salah satu dari fuqaha as-sahabah. Kalau sanad dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar adalah sanad paling sahih menurut Imam Al-Bukhari, dikenal dengan silsilah zahabiyah, rantaian emas. Dia adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Satu dari al-abadilatul arba'ah, 4 ulama sahabat yang bernama Abdullah, dari union para sahabat disebut dengan al-abadilatu al-arba'ah, 4 orang Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-As, dan Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang fuqaha. Nah, lalu saya sampaikan kepada Ummul Mukminin pendapat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ma uhibbu an usbiha muhriman anda khutiban. Saya tidak mau atau saya tidak suka, yaitu di saat saya pagi dalam keadaan ihram dan ada bekas thyib di badan saya. Hanya saya tidak suka ada bekas ketika ihram terlihat pada tubuh atau ada di tubuh saya bekas thyib. Apa thyib tadi? Wewangian, bekas wewangian. Jadi Ibnu Umar memandang bahwa seorang yang ihram tidak boleh terlihat padanya bekas minyak wangi. Maksudnya terlihat, bukan tercium. Jangan sampai ada pada tubuhnya bekas minyak wangi. Ini pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, karena dia berdasarkan kaidah bahwa seseorang yang ihram tidak boleh memakai wangian karena min muharramatil atau min muharramatil ihram, satu adalah waktu ihram. Kalau ada bekasnya maka itu harus dihilangkan. Itu yang dia pahami. Ini menurut pemahaman dia. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu Aisyah menjawab dengan apa? Dengan sunnah. Jelas ya? Dengan sunnah. Abdullah bin Umar berbicara dengan ijti dengan pendapat. Nah, dengan pendapatnya, walaupun dia sahabat, walaupun dia adalah ulama besar. Aisyah sekarang menjawabnya dengan apa? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katakannya? Ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah yang memasangkan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tafa fi nisa'ihi.
Kemudian beliau berkeliling kepada para istrinya. Thumma asbaha muhriman. Setelah itu di waktu pagi beliau langsung ihram. Kayaknya belum jelas nih ya. Belum jelas ya. Kayaknya dijelaskan. Kan dia katakan Abdullah bin Umar, Muhammad ibn Muntashir tadi bertanya kepada Aisyah sambil menyampaikan pendapat Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar tidak suka bahwa di waktu dia ihram di pagi harinya, tentu ihram haji atau ihram umrah, dalam keadaan memakai minyak wangi terlihat bekasnya. Ketika Aisyah menjelaskan ini tentu membantah bahwa pendapat itu tidak benar. Sebab saya sendiri yang memakaikan minyak wangi ke Rasulullah SAW. Kemudian beliau tawaf di mana? Di Ka'bah? Bukan. Berkeliling kepada para istrinya. Ngapain? Bayar zakat fitrah. Ini bukan di Idul Fitri. Bayar nafkah wajib. Karena beliau akan musafir lama. Dan musafirnya tak boleh dekat-dekat istri. Artinya tak boleh bayar kewajiban. Paham tak? Kan sudah kita bahas di bab sebelum ini bahwa Nabi SAW bila akan pergi meninggalkan istrinya lama, mesti dia berikan nafkah dulu. Dia kerja aja bang. Kau banyak jipaji ni. Nak kau fahamnya? Mesti bayar nafkah dulu. Kalau makan tak perlu sabun jual pandai lah jual lero. Dah itu sudah apa? Nafkah dulu. Nah, beliau sekarang akan haji. Walaupun istrinya bersamanya, tapi tidak boleh menerima nafkah. Tidak boleh mendekati istri waktu ihram. Kalau sekarang ialah tidak terlalu lama ihram, sampai di hari yang sama. Sampai di hari yang sama, landing di Madinah sampai di hari yang sama, kan belum ihram lagi. Besok baru ihram, misalnya berangkat zuhur atau lepas Jumat misalnya dari Madinah, terus ihram di Zulhulaifah. Dalam waktu kalau naik bis mungkin sekitar 5 jam sampai di Mekah. Lalu umrah sekitar 2 sampai 3 jam selesai. 5 tambah 3 8 jam. Kan dah lama kan? Tapi kalau waktu itu ihramnya di Zulhulaifah, lalu naik onta menuju Mekah, menghabiskan waktu antara 10 sampai 12 hari. Kalau 10 sampai 12 hari puasa lama. Betul itu puasa nah. Ya kan lama kan. Tapi kalau seandainya puasanya sehari, habis itu buka sehari, kan tak lama dah. Ini 10 hari puasa wisal. Ya, tanpa bisa tanpa berbuka. Makanya Nabi SAW memberikan itu dulu. Memberikan itu dulu di malam itu. Dan Aisyah lah yang memasangkan minyak wangi kemana? Tentu ke tubuh Nabi SAW. Gimana cara pasangnya? Tadi saya tunjukkan. Ya, misalnya dia diambil minyak wangi, letakkan di sini atau di sininya, lalu diginikan, lalu digosokkan ke tubuh Nabi SAW. Jelas? Tapi nak ikut minyak wangi, kamu buangnya. Jadi kalau minyak wangi Nabi kan kadang misk, karena yang paling disenangi oleh Nabi adalah minyak miski, yaitu minyak kasturi ya.
Ya, cuman juga kesturi yang jual murah itu. Ini karena ada yang sintetis, ada yang asli. Kalau kesturi yang mahal itu kan terbuat dari apa? Dari darah rusa. Rusa no? Darah rusa. Wa inna al-miska min ba'di damil Ghazali, seperti kata Umrul Qais. Enggak tahu ya? Saya pun enggak tahu. Ya, antum jangan sedih enggak tahu. Saya pun enggak tahu cara buatnya. Tapi bukan semua darah. Hanya sebagian kecil dari darah rusa itu. Makanya mahal. Paham enggak sih? Ya, memang tidak paham nih, makanya mahal. Beli aja lah dengan harga itu. Pokoknya dari sekian banyak darah itu hanya jenis tertentu. Saya tidak paham gimana cara jelaskannya. Tapi yang tahu saya ada dari jenis tertentu. Atau dari ambarul hud, muntahan ikan paus. Itu mahal juga itu. Karena muntahan ikan paus itu kalau tidak salah 1 kilo hanya lebih kurang 42.000, tidak piara dolar. Ada nak beli, ada beli dencen. Kalau ada yang mau beli bisa carikan orangnya. 42.000 berapa tadinya dikali 16.500 lebih kurang 700 juta sekilo. Waroh, karena itu adalah pengikat minyak wangi itu, yang membuat minyak wangi itu lama tahannya tergantung pengikatnya. Maka pengikat minyak wangi yang paling bagus adalah sebagian darah rusa, dan tidak setiap rusa ada darah itu. Saya susah jelaskannya, saya tidak paham. Ya, tapi begitulah yang disampaikan oleh para ahlinya. Jadi karena saya tidak paham, antum juga susah juga memahaminya. Jadi kalau kemudian atau dari ambarul hud, yaitu apa istilahnya, ambergris. Ambergris. Itu mahal. Lebih kurang tadi berapa? Lebih kurang 693 juta sekilo dengan kurs sekarang dolar. Ada yang berminat? Mana tahu kan? Minyak wanginya aja, ayolah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Jadi Aisyah radhiyallahu yang memasangkannya ke tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Di hadis berikutnya akan disebutkan secara terus terang oleh Aisyah bahwa bekas minyak wangi itu masih terlihat di kening Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti pendapat Abdullah bin Umar dalam hal ini dibantah oleh Ummul Mukminin Aisyah dengan hadis Nabi lah. Kalau bilang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Abdullah bin Umar dibantah oleh Aisyah dengan hadis ya Nabi alaihi salatu wassalam. Mana yang kuat? Lebih kuat hadis. Makanya di sini kita juga belajar bahwasanya pendapat guru, pendapat kiai, pendapat syekh bukan dalil. Yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Tidak seperti yang kita dengar hari ini, kalau syekh sudah bertitah jangan dibantah. Kalau kiai sudah bercakap, maka jangan banyak cakap, jangan, tak perlu mengetahui dalil. Ini adalah orang-orang yang ingin memelihara kejahilan umat. Sebab kalau umat jahil mudah ngerjain mereka. Kalau jahil kan mudah ngerjainnya. Berapa banyak umat dirugikan karena kejahilan. Kejahilan membuat umat tertipu. Ini diambil hartanya 1/5, setor sama pimpinan. Tidak pernah ya? Syukurlah. Antum sudah tahu. Ya, pemimpinnya memposisikan diri sebagai khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sampai hari ini.
Kita yang mencari 1/5 harta kita diserahkan, namanya serahkan pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pimpinan-pimpinannya banyak yang kaya raya. Nah, banyak yang kaya raya. Contohnya, barangkali antum pernah dengar yang di Indramayu itu. Tidak tahu ya. Saya sendirilah. Ini jadi sendirilah. Rekeningnya sampai ratusan kan? Iya. Karena apa? Setoran atas nama agama. Nah, orang-orang seperti ini pasti akan mengatakan kalau syekh berbicara tak boleh dibantah. Ada lagi orang-orang yang masya Allah istri murid-muridnya halal baginya, seperti cerita Walid nak Dewi boleh tak? Ya, ini cerita yang ingin memelihara kejahilan para pengikut. Karena kalau pengikut jahil mudah dikerjain. Jelas ya? Nah, demikian juga yang suruh merangkak dan sujud, mencium kaki. Ya, mencium kaki juga ingin membuat jahil dan seterusnya. Maksudnya, kuburan-kuburan. Bahkan kalau ada yang menghafalkan nama Habib, nama anak-anaknya, jamin masuk surga. Masya Allah. Apa dalilnya Bu ya? Jangan tanya dalil, nanti kamu kualat. Nanti kamu kualat. Kalau kiai cakap pasti benar. Makanya ini diajarkan kita oleh para sahabat Nabi alaihissalam, bahwa tidak jarang Aisyah radhiyallahu anha meluruskan pendapat para sahabat. Tapi meluruskannya dengan apa? Dengan pendapat juga. Enggak, kalau ada pendapat berdebat nanti. Sah? Kalau pendapat masukkan debat. Mereka tidak mau berdebat. Tapi yang Aisyah menjelaskan dengan sunnah Nabi. Di mana sunnahnya? Kan Aisyah yang buat. Kan Aisyah yang buat. Saya yang memasangkan minyak wangi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang buat, kok sunnah Nabi? Gimana? Tidak dengar. Diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Sunnah itu kan terbagi 3. 1 ucapan Nabi, 2 perbuatan Nabi, 3 persetujuan Nabi. Nabi yang menyetujui, Aisyah yang buat, Nabi saya setujui. Tapi kalau yang pendapat Ibnu Umar tadi, kan tidak Nabi yang setuju kan? Kan tidak Nabi yang setuju? Tidak kan? Makanya persetujuan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha itu adalah sunnah. Makanya Aisyah jawab, saya yang memasangkan itu pada Nabi alaihissalam, dan Nabi membiarkan. Kalau Nabi membiarkan berarti sunnah. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tafa bi nisa'i tsumma asbaha muhriman. Beliau lalu berkeliling kepada istri-istrinya dan pagi harinya beliau langsung ihram. Nah, nanti di hadis berikutnya Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwa dia melihat bekas atau berkilaunya bekas minyak wangi tadi di ubun-ubun Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis kedua, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, yaitu Adam ibn Abi Iyas Al-Asqalani, salah satu dari guru Imam Al-Bukhari rahimahullah yang junior. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau ini salah satu ulama hadis yang tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah.
Beliau adalah seperti kata ulama, awwalu mufattasal hadits bil Basrah, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Orang pertama memeriksa hadis di Basrah. Kisahnya masyhur dalam memeriksa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, qala haddatsana al-Hakam, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam, itu Al-Hakam ibn Utaibah Al-Kufi. Beliau adalah salah satu dari fuqaha yang terkenal. Kalau disebut wabihi qala Al-Hakam, yakni Hakam ibn Utaibah. An Ibrahim, dan beliau dari tabi'in, dari Ibrahim. Ibrahim itu Ibrahim ibn Yazid. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Beliau ada juga tabi'i. Ya, tabi'i Al-Kufi. Bila disebut dalam buku-buku fikih nanti, itu juga pendapat Ibrahim, walaupun tak disebut namanya, orang sudah paham maknanya adalah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Jadi sudah dah yang bernama Hakam banyak, tapi kalau disebut dalam buku fikih Hakam, yakni Hakam ibn Utaibah. Yang bernama Ibrahim di kalangan ulama ramai, tapi kalau disebut Ibrahim saja, yang dimaksud adalah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Nah, saking terkenalnya. Anil Aswad, dari Al-Aswad. Al-Aswad juga Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Dia dari kalangan tabi'in. Ini riwayat tabi'i dari tabi'i dari tabi'i. Hakam tabi'i, berkaitan dari Ibrahim tabi'i. Ibrahim tabi'i berkaitan dari Al-Aswad tabi'i. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, qalat ka'anni anzuru ila wabis at-tibi fi mafriqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya seolah-olah masih terbayang, ini kan dia ceritakan ini setelah Nabi wafat, seolah-olah saya sekarang masih melihat apa, ila wabis at-tib, yaitu kilauan bekas minyak wangi. Karena kalau bekas minyak wangi kan minyak tuh, lalu ditimpa oleh sinar listrik, sinar matahari. Fi mafriqi, di apa namanya nih, ubun-ubun Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab ketika ihram Nabi tidak pakai sorban, sehingga ubun-ubunnya terbuka. Nah, dari situ terlihat oleh Aisyah ketika ada pantulan cahaya, terlihat kilatan atau kilauan. Kilatan atau kilauan? Kalau awak kileknya bakilek mana kan ya? Sah? Kalau orang sampai bakilau ya. Nah, jadi kilauan atau kilatan minyak bekas tadi, bekas minyak wangi tadi. Nah, ini dipasang Nabi sebelum mandi atau setelah mandi tadi? Sebelum. Kemudian ceritanya jelas tadi kan, Aisyah memasangkannya, lalu Nabi pergi berkeliling ke seluruh istrinya. Setelah ihram atau sebelum? Kalau setelah boleh lagi? Tidak, sebelum ihram. Besok ihram, malam ini beliau melakukan itu di mana? Tetapi di miqat. Kan Nabi bermalam di miqat Zulhulaifah. Kalau sempat tuan-tuan nanti, mana tahu ke depan ada pula hotel di miqat, berhenti pula kita semalam di situ kan. Nah, malam itu sebelum, asal belum ihram, maka boleh bayar. Boleh bayar nafkah. Boleh bayar nafkah. Nah, mana tahu kan 8 jam tu lama dia kan ya. Mana tahu kan 8 jam lama. Boleh. Jelas? Apalagi suagi puasa lagi kan. Anda kini nya suagi puasa sudah ihramnya kan. Mana tahu. Jadi bagi umrah Ramadan misalnya dibolehkan. Jelas? Nah, sekarang Aisyah yang memakaikannya, dan besok Nabi pasti mandi selepas itu.
Mandi selepas itu. Mandi berapa kali kemarin? Hah? Sekali. Weh. Yang waktu itu Nabi melakukan berkali-kali, tapi mandinya sekali. Tapi kan ada pembahasan karena ada hadis Nabi yang lain. Siapa yang ingin mengulang, maka dianjurkan untuk berwudu. Tapi apakah wajib? Sudah dibahas sebelumnya. Tidak wajib. Artinya kalau dilakukan bagus sekali karena akan menambah refresh, nambah segar, nambah semangat. Kalau tidak, maka tidak dilarang. Tapi kalau kita lakukan berarti mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi itu sekali mandi. Nah, maknanya apa? Kata Abdullah bin Umar tadi, tidak ingin di waktu ihram terlihat bekas minyak wangi. Ternyata itu pendapat beliau. Maka pendapat itu dianulir dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang membolehkan. Jelas? Wa ka'anni anzuru ila wabis at-tibi fi mafraqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau fi mafraqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Dalam keadaan ihram masih terlihat kilatan minyak wangi tadi. Berarti ini bertentangan dengan pendapat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Berarti Abdullah bin Umar ulama kaleng-kaleng? Tidak. Iya. Yang salah itu bukan hanya ulama kaleng-kaleng. Ulama apa? Ulama hebat pun juga ada yang tersalah. Bapaknya Abdullah, siapa bapaknya? Umar. Pernah tidak juga diperbaiki dengan sunnah? Pernah tidak pendapatnya bercangga dengan sunnah? Nah, nantilah selepas azan saya tunjukkan. Yalah, selepas azan. Jangan kemana-mana. Nah, silakan azan dulu. Rasulullah. Rasulullah.
ونشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد Taib, masyarakat kiram dirahmati Allah SWT dikatakan, jadi seorang alim itu salah itu biasa dan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan para ulama sejak zaman sahabat saling membetulkan sebagian, membetulkan yang lain, dan alhamdulillah mereka tidak merasa dikecilkan, bahkan merasa bersyukur karena diselamatkan dari awalnya berpendapat sekarang mendapatkan dalil yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, kita yang sekarang karena memang biasanya yang kalau sabi orang kayu musikin kan tidak sedih lah kan ya, inyo kayu sabi dong musikin sedih, hah? Woi, uang kayu sabi dia nyawa musikin sedih, tidak sedih wanginya. Tapi kalau uang batu-batu musikin itu sabi musikin doang, sedih tak? Hah? Kita lagi sang kayu sedihnya kadang gitu. Nah, uang tak bongak, sabi itu uang bongak, sedih. Uangnya tak bongak, ada tu sabi doang bongak, sedihnya. Tak kan sedirannya tak sesuai dengan cerita dengan kenyataannya. Tapi kalau nyiya bongak, tu cuma nak apa dia bongak kan sedih tak? Tak pernah sekolah dulu, hah? Dia tak pernah sekolah dulu. Kalau andi awak tu sahabat dia guru andi uangnya sedih tak? Kan baca guru sudah itu ke? Bapak encik anda, kan ya? Tapi kalau awak lain tak andi, sahabat andi sedih awak. Bahkan sahabat panen pada buyalannya ke? Nah, paham tak? Jadi mereka orang-orang berilmu lalu diingatkan dengan ilmu, mereka tidak marah, tidak sedih, justru bergembira. Sekarang karena ini, karena kita kurang ilmu lalu tersalah diingatkan dengan ilmu, ini yang bikin tersinggung itu. Pahamnya? Jadi tidak boleh disolang no. Kalau ulama-ulama tidak biasa mereka, karena yang dicarinya kebenaran. Makanya tidak ada dulu para ulama tidak usah tanya dalil, tidak. Ya, tidak usah tanya dalil. Yang mengatakan tidak usah tanya dalil itu adalah orang-orang yang tidak berilmu yang cukup, tapi sudah diangkat tinggi-tinggi, sehingga dia tidak siap, gampangnya jatuh. Ya lupa di rumah yang lah, tapi lebatang dia subhanallah. Ini lupa dia manjit, tapi lebatang tinggi. Itu tuh takutnya jatuh. Kan ya? Tapi kalau lah pegangannya memang lah ahlinya manjit, kunco tak wangi lah. Kunco lah kalian, kan ya? Nah begitulah sebenarnya yang terjadi. Jadi ketika Abdullah bin Umar ditegur, mereka tidak marah. Bahkan ayahnya Umar, ayahnya Abdullah sendiri itu Umar bin Khattab pernah juga mengalami tidak? Apa dia mandangnya? Pernah tuh tidak? Umar ditegur dengan sunnah? Tak pernah. Kodok. Bukan pernah kodok. Apa ya kodoknya? Tak kampung. Sering. Nah, sering. Ya. Beliau pernah ketika menuju ke Syam.
Waktu itu di Syam sedang terjadi COVID-19. Apa nama? Ta'un Amwas tahun 17 dan 18 Hijriah yang telah memang merenggut nyawa orang-orang mulia. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, salah satu dari yang yang disebut dengan Aminu Hadil Ummah, pemegang amanah umat ini. Muaz ibn Jabal, faqihu as-sahabah, duta pertama yang dikirim Nabi untuk berdakwah ke luar negeri. Kemana? Ke Yaman. Nah, jadi gubernur mereka di Syam, dua-duanya syahid atau meninggal karena ta'un tadi. Karena ta'un kan syahid kan. Taib. Umar sedang rombongan dari Madinah menuju ke Syam. Lalu datang berita, ada yang terjadi musyawarah. Umar dia katakan, ini takdir Allah, kenapa kita lari? Yang lain bilang, ini penyakit menular ya Amirul Mukminin, tidak boleh kita masuk, lebih baik kita tidak masuk, balik ke Madinah. Umar kan orang suka ini tantangan kan, ya kapan kita lari? Karena kalaupun kita lari, kalau Allah kehendaki penyakit itu datang juga dia ke Madinah misal. Akhirnya sepakat mereka untuk terus, karena pemimpinnya bilang terus. Untung ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyelamatkan posisi, bahwa dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ta'un idza kana bi ardin walastum fiha fala tadkhuluha. Kalau terjadi ta'un di suatu tempat, kalian tidak ada di situ, jangan masuk. Wa idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Dan sebaliknya, kalau terjadi ta'un di suatu daerah, kalian ada di situ, jangan keluar. Jelas? Akhirnya Umar serta merta mencabut keputusannya. Ini pemimpin yang bagus itu. Dah jelas salah, bertentangan dengan undang-undang, jence pembelaan juga. Tidak ada yang meresmin dulu ranyanya. Nyola rekam doang. Ngaku jelas salah dan selesai. Kalau salah, angka perlu dihukum layan. Kan tidak jence berkelit-kelit juga. Apa dia isu tu? Kan banyak pemimpin itu. Tidak omong aku salah. Nah, akan salah limpah lagi orang dah beranggas sebenarnya kan. Walau salah ni. Kan? Kayak asli tengok je lah selesai. Asli tapi tak bisa tengok lah. Jadi kaum muslimin muslimat dimati Allah. Jadi Umar dalam waktu sekejap dengar hadis Nabi SAW, langsung merubah keputusan. Dah kalau gitu kita pulang. Kita pulang. Yang tadi dah terlanjur sepakat sama Umar, ada pula yang debat lagi. Ya Amirul Mukminin, ana firru min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah? Umar, antum tahu Umar kalau sudah Nabi yang bilang, tidak mau dia lagi. Iya, kita lari dari takdir Allah yang ini ke takdir Allah yang lain. Dah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Lari dari takdir kena ta'un ke takdir Allah bebas dari ta'un. Dah. Kena petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Salah Umar Numudo ya? Kan salah Umar Numudo. Mana hebat Umar pada Abdullah? Hebat Umar bangi. Bangi disebut. Sebab apa yang dicarinya kebenaran? Malunya mencabut keputusan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Buatlah keputusan di Umar lah. Tidak boleh mahar lebih dari 400 dirham. Karena itu mahar istri Nabi yang paling mahal. Apa dia buat keputusan? Sebab orang berlebihan menaikkan mahar sehingga payah orang menikah. Sah?
dibuat keputusan sebagai Amirul Mukminin, padahal bisa aja berdalilnya kan, Nabi suruh mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin, kan tidak salah kan. Semua yang dikatakan Umar itu adalah sunnah, maksudnya dikatakannya untuk dalam syariat, karena Nabi sudah menyetujuinya, sunnah takririyah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Tapi Umar tidak menggunakan itu untuk membenarkan kesalahannya. Jelas ya, Hawa kalau sahabat dapat merek itu benar terus, tidak ada salah sekali. Umar tidak, masih jalan dia bahwa sunnah Rasulullah tak boleh ditentang dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti apa? Yang tidak bertentangan. Makanya tidak ada sunnah khulafa ar-rasyidin yang bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Carilah sunnah khulafa ar-rasyidin yang bertentangan sunnah Nabi, tidak ada. Walaupun dicoba-coba untuk dipertentangkan oleh orang. Misal mengumpulkan Al-Quran, bertentangan sunnah Nabi. Mengumpulkan Al-Quran bertentangan dengan sunnah Nabi. Di mana bertentangannya? Nabi mencatat Al-Quran, lalu di masa Abu Bakar dikumpulkan catatan itu, bertentangan toh? Bertentangan. Pemerintah dulu membuat dokumen-dokumen, tapi baca acak di setiap dinas. Lalu datang pemerintahan sekarang dibuat rumah arsip. Itu bertentangan toh? Bertentangan kan tak lah. Jangan bangilah Pak Presiden lama lagi mengumpulkan yang sudah ada, pahamnya? Tak bertentangan. Dulu di zaman Nabi orang solat tarawih dengan imam banyak, tak paham je. Dulu di zaman Nabi orang solat tarawih imamnya banyak, tak pernah dengar. Gua tu ikan geleng gue. Ini tak pada dengar. Tak pada payah bono. Manggelengnya tak murah. Kalau tak pada nasabin dulu di masa Nabi, songgok situ, songgok sitan, solat tarawih. Lah, dan itu dibolehkan oleh Nabi alaihissalam. Dan pernah beberapa malam Nabi ada mengatakan riwayat 2 malam, ada 3 malam Nabi salat bersama jemaah. Tu buat bawa-bawa je nang dulu lah. Tak boleh kan? Salat sodo sama Nabi. Faham? Setelah Nabi tak qadu balik, mereka balik macam tadi dia. Berarti dua-duanya sunnah atau tidak? Woi, dua-duanya sunnah apa enggak? Sunnah. Karena dua-duanya dibolehkan oleh Nabi. Kau sampai tonton Ramadan kau suak nak ampe iman masih Utsman kan tak apa, buatlah. Sunnah dunia. Tapi lelewo dah. Lelewo dah. Jalan tak lewo. Balik ke sunnah Nabi yang lebih utama. Apa itu? Salat dengan satu imam. Sebab kalau sekadang kau saja ampe lah imam suruh duit, kalau lu songgok sedek tu songgok mak betulnya solat sikot lah mak imam sitat selenya. Nampaknya mereka nak lambat baca kan tirenya baca tu boleh mak piak aja tapi nak jadi imam lah nya. Makanya kembalikan ke sunnah yang dulu waktu Nabi masih hidup beliau tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Khawatir diwajibkan. Berarti bid'ah roh? Tidak. Melanjutkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi tidak ada sunnah khulafaur rasyidin bertentangan. Nah, ketika ada yang bertentangan dengan pendapatnya, Umar langsung anulir. Lalu datang nenek-nenek kepadanya, laisa laka dzalika ya Umar. Wahai Umar, kau tak boleh melakukan itu. Apa enggak? Allah sudah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Kamu memberikan kepada calon istrimu itu harta yang banyak tanpa dibatasi. Kemudian Nabi alaihissalam di zaman dia masih hidup juga tidak pernah membatasi. Kenapa kau batasi?
Hanya Umar langsung, kalau dia mau berdebat, tak kan kalau debat Umar dah. Siapa ni ni Allah? Masa ni Allah kan beki dan, ya tak? Tapi dia bilang, kalau qala Allah wa qala Rasulullah, dia diam. Walaupun secara retorika, secara logika Umar bisa menjawab. Itu zaman Nabi kan beda dengan zaman sekarang. Kan sonang doang kini ya kan? Sejak Al-Quran dan Sunnah yang bersifat operasional, bersifat temporer. Kalau sudah tidak sesuai, maka boleh ditolak, enggak apa-apa. Nah, tolaklah. Nyadar Abu Jahal jadi tujuh alasannya. Alasan Abu Lahab menolak Nabi tujuannya. Terserah antum nak jadi pengikut Abu Jahal, silahkan. Mau ikut Abu Lahab, silahkan. Kalau kami biarlah ikut barisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesuai tak sesuai, kami tak mau ubah. Jelas ya? Nya dulu alasan Abu Lahab menolak Nabi karena tidak sesuai dengan tradisi dan budaya Arab. Nah, kini tuan-tuan nak menolak Al-Quran dan hadis karena tidak sesuai dengan zaman dan kondisi Nusantara. Pakailah Islam Nusantara kalian. Kami tetap dengan Islam yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diajarkan oleh para sahabat. Makanya ketika, nah, dah salah panjang contoh ya, cukup yang tadi aja ya. Weh, cukup tadi aja ya. Angguk atau menggeleng? Cukup yang tadi. Monggo lah atau menggeleng. Kalau alum menggeleng, kalau sudah monggo. Baik puluh risi ya. Dan sekodok-kodok suara dia gurun monggo tahu gitu. Lah cukup dia. Alhamdulillah, ada tambah contoh, tak masalah. Kaum muslimin dan muslimat mati Allah SWT. Jadi Umar radhiyallahu anhu, Umar juga dia. Nah, atau Abdullah wali yang kana Ali ya. Wali yang kana. Abdullah bin Umar pernah berpendapat menafsirkan ayat. Walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Dia, yakni Nabi kita Muhammad SAW benar-benar telah melihatnya di kali yang lain, di sisi Sidratil Muntaha. Abdullah bin Umar memahami dari ayat itu Nabi melihat Allah di Sidratil Muntaha ketika Mi'raj. Ketika dia menyampaikan lalu Aisyah radhiyallahu anha karena mendapat ilmunya dari Nabi langsung, dia bilang kadzaba Abu Abdurrahman yang di Abdullah bin Umar telah salah. Langsung disalahkan. Tapi tidak boleh nyalang-nyalang guru. Itulah mana senior Abdullah bin Umar atau Aisyah? Tua Aisyah pada Abdullah bin Umar lah. Weh, mana tua Aisyah pada Abdullah bin Umar? Hah? Suaso je. Itulah Abdullah bin Umar lah. Tua Abdullah bin Umar. Aisyah wafat Nabi umurnya dah lupa. Inyo nikah je Nabi umur 6 tahun. Kau anak lo umur 60 dah lunya betul-betul nikah ni kuliahnya. Sudah itu bawa uang dari teman orang. Jadi dia beli alasan kuliah anak dulu. Apalagi yang tino. Tak bahaya so bawa. Kalau nyolah di Cina uang ke inyo, nyolah Cina lah ke uang, jadi ambil je tak. Tak ada cerita kuliah jadi penghambat. Banyak kasus tembus. Inyo tak tahan seorang je lah, tuak tahan je lah. Contoh-contoh tak pernah ya tuan-tuan, menanggung. Ketika ayah-ayah tak pandai dia ayah banyak gitu. Aku tak bawa je burang. Inyo dulu tak jauh boleh larang dia amat nikah. Sah? Uang jenis kalau yang nyala ada pitinya lah boleh cair uang dan lainnya.
Ihsan mak tak tahan dalenya kan ya. Akhirnya anak nak nikah, asuang dia kuliah dulu. Sudah itu terjadi yang tidak diinginkan. Makanya tak ada alasan kuliah lah. Kuliah dah boleh tahu. Tapi kalau lelaki dia usah dalam band. Babi ini dia usah dalam band. Itu caranya. Kalau dia usah dia gabung kuliah aja babi ini wanti. Kan ya, nyujung kan mengamalkan ilmunya. Kan tak jadi apura, dapat ijazah. Dah cayo ke dan pada. Oi. Tanyong ke aduha. Atau non menikah dulu lah dulu banyak. Di alasan kuliah tadi tu banyak ni. Maka jangan awak lu punya andil tu itulah. Prinsip yang benar adalah kuliahkan, nikahkan, atau nikahkan, kuliahkan. Kalau sampai dan jadi presiden ya, tapi jangan suruh lah, nak ikan iur. Iya. Kalau sampai dan jadi presiden yang dapat beasiswa, kalau nikah dan tambah beasiswa. Asli. Tapi mau nombor cewek dan cabut, ikan dah. Bercewek mulia nikah dah. Tak boleh. Mana kan dapat barakah nak kaya? Buat dosa halal, buat non halal berdosa. Kini tak tahu dia. Kalau dapat beasiswa nak awak, tu nikahnya basuh balik. Tapi kalau nya bercewek berzina, boleh tak apa je orang. Kalau perlu tambah beasiswa. Auzubillah. Tu tambahlah dia orang tua leh. Orang tua macam itu juga kalau babini yang buat tiang jadi anak dan nyinya. Kalau harus orang nak uang je babini tu butuhnya awak bantu juga. Masa nak awak. Makanya saya kan orang babini nak kuliah dan kuliang. Biniang nak kuliah dan kuliang. Minpung pun nak kuliah dan kuliang. Asli tak ada serius sebenarnya. Kok berhasil lah tuan-tuan jadi menantu anak ni tu ustaz dan nunggu ustaz dan nak kuliah dan kuliah. Tapi dan catat itu tu ya. Kalau dan sanggup ni. Kalau dan sanggup, kalau tak sanggup boleh cara. Nah, kalau ayah masih sanggup dan kuliah waang dan kuliah biniang dan kuliah mintuang. Kasat uang tak ada je urusannya dan dia kalau mampu kena tolongnya kuliah. Apalagi anak den menantu den bisa den. Nyalah banyak terjadi weh. Auzubillah. Banyak terjadi. Uang bazina. Toget nahan-nahan tadi. Alasan kuliah dulu. Itu kalau bazina auzubillah. Paham sih. Ya. Jadi 3 hari tak tahan gini. Ini nanti lah 3 semester dulu. Ini dokek-dokek tahu. Atau pergi kerja lapangan samuleh. Atau pergi makan. Apalagi sini sikon tak boleh awak melaporkan uang lah. Kalau awak lapor uang awak lah terlapor. Kena ya, awak laporkan uang sama cewek, awak jadi tersangka. Kena ya. Makanya hati-hati anak-anak kita. Jelas. Tapi kalau alunnya le, tak apa orang ancak wanau. Jika sabu alun lebihnya. Maksudlah lah selesai S3 aman tak wanau yang lo umur 40 pun nikah soalnya. Umur 40 pun nikah. Kan sekarang. Iya. Hah? Ini banyak juga tak banyaknya. Tapi banyak umat yang soleh ditinggalkan. Faham tak? Awak kan harap anak yang soleh solehah. Tapi ada orang tak nikah ulama gini. Ya tidak ada anak-anak soleh dah. Tapi umat soleh dia. Kan ya? Contoh Ibnu Taimiyah misalnya, tak ada anak. Tapi sampai kini ilmunya membuat orang soleh. Kan ya? Tapi janganlah taklah nak anak lu weh. Tak kan contoh Ibnu Taimiyah jelah. Jadi setidaknya awak punya anak. Mudah-mudahan soleh solehah. Aku uang wak didik anak uang. Jadi soleh solehah. Tak ada ilmu atau mendidiknya, piti awak jadi mendidiknya. Masukkannya sekolah yang buat dia soleh solehah. Kan banyak kadang anak yatim potensi, codiok, tapi tak berbiaya. Aku liangnya.
tapi jangan sembarang kuliah. Yang tadi lihat pahamnya. Jangan sembarang kuliah. Kau kuliah di tempat yang bebas, akhirnya jadi yang menanggung dosa. Jadi tidak jadi salihah-salihah, tidak salih ya. Pilihkan tempat dan lingkungan yang mendukung untuk menjadi salih-salihah. Dah cukup. Tak baju lah. Juga alhamdulillah itu mantap luang. Lebat lompek contoh kan. Mosong ulama bisa saja salah. Salahnya kenapa? Banyak sebab diantaranya ilmu itu belum sampai kepadanya. Seperti tadi disebutkan oleh Aisyah, dia yang buat kayak Nabi. Kan Abdullah bin Umar kan tak nampak dia dah. Akhirnya dia berjihad. Setelah sampai kepadanya hadis ini, dia kembali kepada hadis. Kalau mula saudara ulama macam itu, tidak kalah membantah saudara. Cuma itu dia. Sang nala jole-jole, sebab Nabi tidak jauh menemur kan batakwilnya. Maka banyak antu takwil itu masalah. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beberapa hukum yang terkandung di dalam sebagian sudah disebutkan di hadis atau bab sebelum ini, bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya dengan satu kali mandi. Yang kedua yang seperti sini disunah seperti kata Ibnu Battal Maliki rahimahullah, bagi laki-laki atau istri yang hendak melakukan hubungan disunahkan untuk dalam keadaan bersih dan wangi. Disunahkan memakai wewangian karena Nabi alaihissalatu wassalam memakai itu dulu baru beliau berkeliling. Yang ketiga, yang karena itu bab ini dituliskan oleh Imam Bukhari, bahwa bekas minyak wangi yang masih terlihat setelah dia pakai sebelum ihram walaupun masih ada, maka itu tidak termasuk melakukan hal yang dilarang dalam ihram. Tapi yang dilarang adalah setelah ihram. Dan yang keempat, bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antara mereka ada yang mengetahui yang tidak diketahui oleh yang lain, maka masing-masing melengkapi, khususnya hal-hal yang bersifat privasi, rahasia Nabi dengan keluarganya. Tentu tak terlihat oleh sahabat yang lain, yang kadang-kadang sebagian implikasi hukumnya berkaitan dengan orang ramai, berkaitan dengan orang ramai, lalu disampaikan oleh para istri Nabi. Itulah barangkali hikmah terbesar kenapa Aisyah dinikahi Nabi di saat usia yang masih sangat sangat kecil. Nikah umur 3 tahun, umur 6 tahun, kemudian 3 tahun setelahnya hijrah ke Madinah. Di Madinah baru bergaul dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Umurnya 9 tambah 9 18 tahun. Jadi ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Sedangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu di perang Uhud sudah dapat lisensi untuk ikut berjihad. Kalau sudah dapat lisensi ikut berjihad, umurnya berapa? 15 tahun minimal. Sah. Di Badar belum dapat, di Uhud sudah. Badar tahun kedua, sah. Uhud tahun ketiga. Berarti mana yang tua, Abdullah bin Umar dan Aisyah? Abdullah lebih tua, karena Aisyah umurnya baru 10 tahun, dia sudah 15 tahun. Nah, jadi ilmu itu tidak senior junior, tapi adalah siapa yang dapat dan siapa yang belum dapat. Jelas ya? Nah, makanya kalau berlaku senior junior, yang senior tidak mau ditegur. Tapi yang berlaku adalah kadang-kadang seperti kata para pepatah orang Arab, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai apa yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Jelas? Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, juga di sini terdapat khidmat yang diberikan oleh para istri terhadap para suami. Jadi saling tolong menolong. Ya, kok bini memasangkan baju suami adalah sunnah juga.
Atau suami memijit istri boleh aja, memijit istri boleh. Lainnya kan jenawak ikan uwi tahu iya, istri juga perlu di pijit tapek pijit namanya poci di peci, iya di poci. Itu biasa siapa yang memerlukan. Cuman masalah itu dia kalau suami yang wajib jauh sudah itu kan ya. Kalau bini macik suami, iya cicik maciknya. Tapi kalau suami macik istri, mana anak muda ngeraji, nantut tuan lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian apa lagi yang tadi bahwasanya melakukan hubungan suami istri dengan sekali mandi juga disyariatkan, walaupun dianjurkan dilakukan atau berwudu di antaranya. Wallahu taala alam. Kemudian mandi juga sebelum ihram, baik ada sebab tadi maupun tidak ada sebab. Kalau Nabi kan ada sebab tadi mandi janabah. Kalau seandainya tidak ada, maka kita mandi sunat ihram, dan akan ada pembahasan yang di kitabul hajj, di kitab al-hajj. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semua yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, dan salah dan kurang serta silap kelemahan saya mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan serta puan-puan dapat memaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.